Shalom semua. Shalom. Ya, hari ini kita berada di sini di tempat ceremony Gabriel, bersama-sama kita mensyukuri atas kesembuhan bapaknya Gabriel atas telah sembuh dan puji Tuhan didengarkan doa. Jadi sebagai ucapan syukur sama Gabriel, kita ikut Gabriel ingin ikut merasakan sukacitanya Mama Gabriel atas kesembuhan Papanya Gabriel. Jadi mari kita juga ikut turut bersukacita, mendoakan juga untuk tetap sehat bagi keluarga Gabriel ya. Pertama-tama kita mari nyanyikan Bapak Engkau Baik.
kami, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang ajaib dan luar biasa memberkati kami berlimpah-limpah, Bapa yang berinisiatif menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini Tuhan izinkan kami bisa berkumpul di rumah keluarga Bapak Julianto di tempat ini. Terima kasih dan orang tua, murid, anak-anak sekolah penaburimu seperti bisa berkumpul di tempat ini Bapak. Puji minta diberikan kepada Kami mulai kepada kami dan mengampuni untuk semua dosa kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan sikat teruskan kami dan saudara Yesus seperti kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kepada Tuhan ibadah kami, persekutuan kami pada siang hari ini. Kami mohon Roh Kudus hadir di tempat ini, memberkati setiap kami, menaungi setiap kami, supaya hati kami fokus untuk memuliakan Tuhan, puji menyembah Tuhan, fokus untuk bersekutu, mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami di hadapan Tuhan. Mari Bapak, kami rindu sekali sesuatu yang ajaib, dahsyat dan luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami pada siang hari ini. Mari Bapak, melalui ibadah pada siang hari ini, Kau bekerja dalam kehidupan kami, memberkati kami, memulihkan kami, mengubah kami, memperbaharui kami, membuka. Terima kasih Bapak berdoa keluarga di tempat ini telah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagai wujud syukur mereka mengumpulkan kami saudara-saudara mereka untuk menyatakan syukur di hadapan Tuhan, menyatakan sukacita di hadapan Tuhan. Sudah berlimpah-limpah pada Tuhan. Terima kasih. Serahkan kepada kami melaksanakan Tuhan. Mohon kuasa Tuhan bekerja dan berpujian ke Bapa, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kita katakan Mari kita nyanyikan lagu hari ini kurasa bahagia.
Pada kesempatan ini mungkin keluarga Bapak Gabriel bisa memberikan kesaksian sebagai kita juga penguatnya iman kita gitu ya, gimana kepercayaan kita bisa menyembuhkan bulir-bulir kesembuhan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Boleh dipersilakan Bapak Gabriel kayaknya cerita sebagai kesaksian ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah datang mau ke Bang Gabriel. Sebenarnya sih ini ungkapan syukur ya. Waktu itu saya pernah janji waktu papinya sakit kepala sembuh, saya mau komsel gitu. Jadi tuh waktu itu sakit kepala sampai tanya Mami Neta ya buat dia puntur kan. Jadi tuh sakit kepala itu udah ke dokter kemana-mana, ke spesialis saraf. Dokter bilang nggak apa-apa, dibilang itu nggak ada gejala yang membahayakan. Terus pas sakit kepala, terus aku puntur ambil paket yang 5 kali 100.000, ikutin 5 kali sampai ke spesialis dalam lagi, dia bilang nggak apa-apa. Akhirnya pada titik terakhir tuh sampai ke dokter kulit. Dokter kulit cuma kasih shampoo sama antibiotik, dibilang nggak apa-apa ini mah. Jadi kayak kepalanya tuh kayak apa sih, melenting-melenting semacam bisul tapi bukan bisul banyak, jadi kayak ngentak gitu, bukan sakit kepala tapi ngentak cerut-cerut gitu, dibilang gitu. Puji Tuhan tuh ke dokter kulit itu di Hermina sembuh, cuma dikasih shampoo khusus, dia bilang nanti pakai shampoo ini khusus sama dikasih antibiotik udah sembuh. Jadi berkali-kali berobat kesana kesini, jadi nggak belum ketemu sembuhnya terakhir tuh di Hermina. Jadi udah janjilah ketepatan kita bayar gitu sebenarnya. Kalau memang lambung mah, dia mah sakit lambung mah udah 14 tahun sakit lambung. Ini minta tolong doain juga lah lambungnya biar sembuh gitu kan. Emang lambung itu kan susah ya. Jadi kayak dokter sampai kemarin saya ke Mayapada pun kalau lambung dia bilang sembuh kambuh, sembuh kambuh, sembuh kambuh. Karena pemicu lambung itu banyak, bukan cuma makanan tapi juga pikiran. Jadi kalau kita nggak bisa kelola stres, makan pemicu kita tabrakin ya udah kambuh. Jadi dia hanya bisa kambuh sampai kalambung itu bisa sembuh hanya sesuai kemauan diri kita, kesadaran diri kita sendiri tuh. Memang kita nggak tabrakin pemicu makanan yang menyebabkan dia kambuh, dan pikiran kita jangan stres. Jadi dokter cuma gitu doang. Jadi dibilang memang bapak ini memang harus kelola stres dan disebutin pemicu-pemicu yang nggak boleh dimakan, bukan nggak boleh dimakan. Jadi kalau lagi nggak enak, lambungnya jangan dimakan. Dokter bilang kalau lagi enak ya udah makan, tapi nanti kalau tuh kambuh lagi, obat lagi. Memang lambung seperti itu kata dokternya tuh. Mana saya cari, maksudnya bingung juga kan, lambung itu dia udah ke dokter sono sini sampai kita cari di Google. Akhirnya kemarin tuh ketemu sama dokter di Mayapada, mana schedule-nya ngantri seminggu sebelumnya. Dokter bilang gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak sampai akhirnya puji Tuhan sih nggak sampai sulinoskopi ya. Kata dokter udah nggak apa, biar sembuh. Memang sadar juga sembuh itu memang harus dari diri sendiri gitu kan. Ya udah sih, cukup sekian, terima kasih. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, doa Mama Gabriel dijawab oleh Tuhan ya. Kita juga bisa jadikan kesaksian Mama Gabriel di mana kita apabila ada kesulitan kita bisa berserah sama Tuhan, meminta pada Tuhan, percayalah Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Mari kita nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk.
mengucap syukur melalui nagari tersebut Bapak, kiranya menjadi penguat bagi kami semua Bapak, ini Bapak, di mana kita bisa menjadikan Engkau kami dalam jalan hidup kami setiap kesulitan kami. Sebentar kami Bapak akan mendengarkan bagian dari firman-Mu Tuhan, Engkau memberikan hati yang mendengarkan, yang siap menerima segala apa yang akan dibawakan oleh Bapak Sahaja. Kiranya firman tersebut menjadi rema dalam kehidupan kami yang kami akan lakukan di kehidupan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Shalom semuanya. Ya. Semua sudah kenal saya ya. Saya semua memperkenalkan diri saya. Ya. Terima kasih. Baik, saya secara pribadi berterima kasih kepada keluarga Bapak Julianto yang mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Pada hari Selasa minggu yang lalu tanggal 20 Agustus pagi-pagi, Mama Gabriel menghubungi saya memberitahu bahwa keluarga di tempat ini ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk kesembuhan Bapak Gabriel, dan mereka mau mengumpulkan kita untuk melaksanakan ibadah dan ucapan syukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu hari Selasa. Hari Rabu tanggal 21, Mama Gabriel menghubungi saya kembali memberitahu bahwa karena sesuatu hal rencana hari Sabtu tanggal 24 diundur. Saya bilang tidak apa-apa, diundur sampai kapan itu masalah, sampai mau yang terbaik yang Tuhan izinkan tidak masalah. Dan puji Tuhan, hari Kamis kemarin Mama Gabriel menghubungi saya dan hari ini kita berkumpul. Dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Nah, siang hari ini saya mau ajak kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Nah, udah bersuara ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat firman Tuhan ini mungkin bisa kita dengar. Shalom, selamat siang Miss. Kami sudah mulai ya. Maaf. Siapa ada? Silakan. Iya. Dengan siapa? Sama Adi. Sama Adi. Tadi nggak masuk. Baik, siang hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Setiap kita pernah mengalami berbagai persoalan masalah dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia ini, berbagai persoalan masalah Tuhan izinkan kita hadapi dalam kehidupan kita. Penekanannya begini, Tuhan Yesus izinkan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan Yesus izinkan berbagai persoalan masalah kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan biasanya berbagai persoalan masalah tersebut kadang, tidak selalu ya, kadang menggerogoti kehidupan kita, dan kadang bisa membuat kita jatuh semakin terpuruk dalam kehidupan kita. Biasanya ketika kita menghadapi masalah, yang paling utama diserang dalam kehidupan kita adalah berbagai kekurangan dan kelemahan kita masing-masing, terutama pikiran dan perasaan kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah,
yang paling utama diserang itu biasanya pikiran dan perasaan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita kadang dibikin kacau pikiran kita, perasaan kita, dibuat khawatir, takut, gelisah, resah, dan berbagai hal lain timbul dalam pikiran dan perasaan kita. Dan berbagai persoalan masalah dalam kehidupan kita bisa membuat rasa sukacita dalam kehidupan kita, rasa bahagia, rasa damai sejahtera, dan berbagai perasaan hal lainnya yang menyenangkan lainnya hilang dalam kehidupan kita. Dan respon kita dalam menghadapi berbagai persoalan masalah ditentukan oleh bagaimana kita memiliki pengenalan akan Allah dalam kehidupan kita. Pada siang hari ini saya akan mengajak kita merenungkan 3 poin dalam firman Tuhan yang barusan kita baca ini. Ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada kita. Yang pertama, sukacita dalam pengharapan. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sangat menginginkan dalam kehidupan kita selalu memiliki sukacita dalam setiap musim kehidupan kita. Dalam setiap kondisi apapun, dimanapun, di saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita semua bersukacita dalam setiap situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi firman Tuhan kan bilang 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Penekanannya begini, bersukacita itu bukan sewaktu-waktu, bersukacita itu bukan hanya saat ini saja, bersukacita itu hanya pada saat kita merasakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Bersukacita itu bukan hanya ketika kita mengalami durian runtuh dalam kehidupan kita, tapi Tuhan menginginkan kita dalam setiap situasi apapun kita selalu bersukacita dalam kehidupan kita. Firman dalam Amsal pasal 17 ayat 20 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kita mengalami situasi dan kondisi pikiran kita yang tidak tenang, gelisah, resah, ketakutan, maka ada hormon di dalam tubuh kita yang diproduksi berlebihan, dan itu bisa mengganggu kesehatan kita lainnya. Kita seperti kata Mama Gabriel tadi bahwa menurut diagnosa dokter, pikiran itu bisa membuat kesehatan terganggu. Jadi ada hormon di dalam tubuh kita, kalau salah hormon adrenalin kalau salah. Jadi kalau pikiran kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kemarahan, dan berbagai hal lainnya, itu ada yang namanya hormon adrenalin dalam tubuh kita bisa diproduksi berlebihan, dan itu bisa mengganggu metabolisme di dalam tubuh kita, dan itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit yang lain sebagai selain penyakit utama. Jadi kalau penyakit utama tadi membuat kita gelisah, takut, resah, kuat, kebanyakan sebagainya, akan timbul penyakit lainnya akan karena kegelisahan yang luar biasa yang menguasai pikiran kita. Nah, pada siang hari ini firman Tuhan berkata kepada kita supaya kita bersukacita senantiasa di dalam pengharapan. Perasaan bersukacita itu bisa timbul karena perasaan damai sejahtera. Dan perasaan damai sejahtera timbul dalam hidup kita karena kebenaran firman Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi perasaan damai sejahtera itu, perasaan sukacita itu ada karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera ada karena kita memiliki pengenalan akan Allah dalam kehidupan kita, dan kita memiliki pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan hanya dapat terjadi ketika kita setiap hari membaca Alkitab, setiap hari memiliki hubungan yang intim, membangun doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan, membangun mesbah keluarga di dalam Tuhan. Dan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan memiliki perasaan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu
tahu dengan Tuhan, selalu ingin melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita akan tahu apa yang Tuhan mau, tindakan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita dikuasai oleh damai sejahtera, sukacita yang luar biasa berlimpah-limpah senantiasa menguasai kehidupan kita. Di awal tahun 2024 ini, kami sekeluarga mengalami sebuah peristiwa yang cukup tidak mengenakan. Betul-betul kami alami sekeluarga, kami bertiga. Jadi pada tanggal 24 Januari, Mama Haga, Catherine Mama Haga dirawat di rumah sakit karena sakit di dalam pencernaannya. Dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu dirawat di rumah sakit Hermina Pasar Baru. Sejak awal Januari atau pertengahan Januari, saya nggak ingat persis itu, ketika saya buang air kecil terasa nyeri. Ketika saya buang air kecil, saya abaikan, saya pikir biasa aja, nanti sembuh sendiri, saya abaikan. Tapi rupanya itu membuat fatal sebenarnya, akhirnya berujung pada sesuatu yang lebih parah lagi ujung-ujungnya. Dan karena saya abaikan, akhirnya kondisinya semakin parah. Jadi pada tanggal 27 Januari hari Sabtu, ketika Mama Haga keluar dari rumah sakit, kami dalam perjalanan pulang ke rumah, kami mampir di SPBU di Batavia. Di Batavia itu saya buang air kecil, dan ketika saya buang air kecil, darah ikut keluar. Nyerinya bukan mati, sakit sekali. Kami sampai di rumah. Hari Minggu sebenarnya semestinya itu saya mestinya harus dirawat di rumah sakit, tapi saya tolak, saya nggak tahu kenapa. Dan akhirnya hari Selasa tanggal 30 Januari saya diopname di rumah sakit. Pagi hari Selasa kami ke rumah sakit, saya diopname, dan sore harinya Sohaga dititip di rumah Bidego ini, dan kepala Sohaga yang kanan bagian di belakang kanan robek 3 jahitan. Malamnya mereka ke rumah sakit Hermina Pasar Baru, dijahit 3 jahitan di sana. Sampai jam 12 malam mereka baru sampai pulang kembali ke rumah. Di rumah sakit saya merenungkan kenapa bisa begini. Betul-betul Tuhan izinkan kami alami, dan saya bilang kalau bukan karena pengenalan akan Allah, saya bilang saya stres. Saya begitu namanya bertubi-tubi ya. Aduh, gak enak sekali. Maaf Mama Gabriel. Ini cuma Papa Gabriel. Ini bertubi-tubi. Di saat yang sama. Ya, saya ada pengalaman ini bertubi-tubi seperti itu. Ya mungkin Mama Sela, Papa Sela sudah sembuh. Tapi ini kan ada jaganya sembuh, baru Mama Sela berasa. Ya kan? Ini bertubi-tubi pada saat yang sama. Dan gak enak, maaf lah, anak kecil luka kepala itu, aduh, gak enak sekali. Aduh. Tapi di rumah sakit saya merenungkan begini. Kalau Bapak Ibu tahu cerita tentang Ayu itu di waktu yang bersamaan semuanya hilang. Di waktu seketika itu juga, di detik yang sama hilang semua. Harta bendanya, anak-anaknya, semuanya hilang di saat yang sama. Yang kalau saya hitung-hitung, yang kami alami mungkin belum seperempatnya, mungkin belum seperlimanya, mungkin baru sepersepuluhnya mungkin dari yang dialami. Hilang seketika. Hanya saja mungkin ketika para pembantunya melapor itu mereka tidak berbarengan datang melapor karena jarak tempat lokasi mereka datang. Tapi pada saat yang sama kejadiannya hilang semuanya. Tapi Ayu masih bisa berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan penekanannya, Ayu alami hal itu atas izin Tuhan. Bukan Tuhan yang menginginkan kejadian itu, tapi Tuhan izinkan itu terjadi atas bujukan iblis kepada Tuhan. Setelah mengalami berbagai persoalan masalah yang hartanya hilang, anak-anaknya hilang, maka Ayu masih mengalami penderitaan sakit di sekujur tubuh. Penekanannya itu masih diizinkan oleh Tuhan. Dan Ayu tetap berkata, kita tidak menerima apapun yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Dan puji Tuhan, apa yang dialami Ayu itu mengeluarkan saya di rumah sakit, dan saya tetap tenang menghadapinya. Hari Jumat tanggal 1 Februari, hari Jumat tanggal 2 Februari saya pulang ke rumah.
Dan ketika sampai di rumah saya, dalam perkembangan saya masih mengalami ketika buang air kecil terasa nyeri. Akhirnya pada tanggal 22 Februari saya kembali ke rumah sakit konsultasi dengan dokter yang menangani saya ketika saya dirawat. Dan ketika saya sampai di sana, dokter bilang kepada saya dia USG untuk saya sebelah kiri, dan dia berkata ada kelainan di ginjal saya. Dan hari itu juga saya dirongseng. Dan ketika saya dirongseng itu saya pikir begini, Bapak Ibu, ketakutan yang luar biasa menguasai pikiran saya. Sangat takut sekali. Namanya ginjal. Aduh, gak enak sekali. Ginjal itu, maaf, saya bukan tidak percaya kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ginjal itu kalau sakit, tinggal menunggu mati saja. Ini saya sembuhkan. Kecuali mujizat yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Itu tanggal 22 Februari. Sebelumnya, 2 hari sebelumnya, tanggal 20 Februari, saya menemukan firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 yang berkata begini. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Walaupun saya sudah menemukan firman Tuhan ini, tetapi yang namanya ketakutan itu masih tetap aja menguasai pikiran saya. Itu setiap hari. Dari tanggal 22 itu, setiap hari, setiap waktu, ketakutan yang amat sangat menguasai pikiran saya. Hari Selasa tanggal 27 Februari, ketika saya bangun pagi-pagi, saya ke kamar mandi buang air kecil. Saya percaya itu Roh Kudus bilang begini ke saya, kamu kenapa terlalu kuat? Serahkan semuanya kepada saya. Saat itu saya ambil komitmen di hadapan Tuhan, baik saya akan berserah kepada Tuhan. Sejak hari itu saya selalu memperkatakan begini, saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saya percaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan saya percaya Tuhan Yesus mau menjawab doa saya percaya Tuhan Yesus mau membebaskan saya dari berbagai penderitaan dalam kehidupan saya. Dan sejak saat itu, saya bisa mengendalikan pikiran saya. Jadi kalau kita mau mengendalikan pikiran kita harus memperkatakan kebenaran firman Tuhan, kata-kata berkat dalam kehidupan kita. Saya pernah baca sebuah pernyataan begini, pikiran kita tidak dapat dibaca oleh iblis, tapi dia hanya bisa mempengaruhi pikiran kita. Saya lupa saya di mana saya baca. Yang saya ingat begini, itu kalau tidak salah itu ditulis oleh salah seorang mantan pengikut gereja setan. Jadi dia membuat sebuah buku dan dia tulis di dalam buku itu bahwa iblis itu tidak dapat membaca pikiran kita. Dia tidak tahu apa yang kita pikirkan sebenarnya. Sampai kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan itu baru dia tahu. Nah, yang bisa dilakukan oleh iblis adalah dia mempengaruhi pikiran kita. Jadi pikiran ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpercayaan, dan berbagai hal yang tidak enak lainnya itu dilemparkan iblis di dalam pikiran kita. Tidak mungkin itu pikiran berasal dari Tuhan Yesus. Tidak mungkin kegelisahan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan ini tidak mungkin berasal dari Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 berkata bahwa supaya kita jangan khawatir dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan kita khawatir. Itu dilupakan oleh Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan kita untuk ragu, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iblis melemparkan pikiran itu dalam pikiran kita. Iblis melemparkan ketakutan yang amat sangat dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Dan sejak hari Selasa tanggal 27 Februari, saya tidak pernah lagi mengalami ketakutan sampai hari ini. Ketika saya bertemu dengan seseorang yang saya tidak, maaf lah, mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan dia perbuat kepada saya. Ketika saya ketemu dengan dia, ya saya berkata, saya mengasihi dia, saya memberkati dia, saya mengampuni dia. Berkati dia Tuhan Yesus, ampuni dia Tuhan Yesus, berkati dia berlimpah-limpah, selamatkan kehidupannya dan keluarganya. Jadi
dalam kehidupan kita berbagai perasaan dendam, amarah, dengki, iri, dan berbagai hal lainnya iblis juga lemparkan dalam kehidupan kita. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah kita menolaknya dengan memperkatakan kata-kata berkat bagi orang-orang di sekeliling kita supaya kuasa Tuhan Yesus Kristus juga menyelamatkan kehidupan mereka. Jadi sukacita adalah sebuah keputusan, bukan sebuah keadaan. Keadaan di sekeliling kita hanya mempengaruhi, saudara. Jadi sukacita itu berasal dari dalam diri kita, bukan dari luar. Sukacita itu berasal dari dalam diri kita masing-masing. Jadi kita lah menciptakan sukacita itu, bukan dari luar yang menciptakannya. Jadi dari luar diri kita itu dia hanya bisa mempengaruhi kita untuk sukacita atau tidak. Tapi keputusan tetap dalam diri kita masing-masing. Kita mau sukacita atau tidak. Dan salah satu cara untuk bisa memiliki sukacita adalah kita menguasai pikiran kita. Kita yang menentukan pikiran kita yang menentukan perasaan kita yang menentukan apapun dalam kehidupan kita. Keadaan sekeliling kita hanya mempengaruhi saja. Kita harus memiliki sukacita di dalam pengharapan, dan pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa memiliki pengharapan ketika kita memiliki pengenalan akan Allah. Dan kita memiliki pengenalan akan Allah ketika kita selalu merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika saya mengalami seperti saya ceritakan tadi, ketika kami mengalami masalah, saya ingat cerita itu yang menguatkan saya. Seandainya saya tidak mengenal cerita itu, mungkin saya jatuh, mungkin saya lemah, dan mungkin operasi yang saya alami semakin parah, dan mungkin saya tidak sembuh sampai hari ini, dan mungkin saya tidak berdiri di tempat ini pada siang hari ini. Tapi ketika saya memiliki pengenalan akan Allah, mengenal bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Ayub, itu menguatkan saya. Jadi kalau salah satu cara untuk bisa memiliki pengharapan itu adalah saya harus memiliki pengenalan akan Allah dalam kehidupan saya. Saya juga mengingat berbagai mujizat yang Tuhan Yesus ini kan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami mendoakan sesuatu, Tuhan Yesus menjawab apa yang kami doakan, itu juga menguatkan saya. Di berbagai pengalaman pribadi dengan Tuhan itu menjadi sebuah dasar untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan dalam kehidupan kita semua. Jadi jangan mengabaikan untuk membaca firman Tuhan setiap hari, jangan mengabaikan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Setiap kita pasti pernah mengalami kesesakan. Setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mengalami permasalahan, tidak ada. Selagi kita hidup di dunia ini, kita pasti mengalami masalah. Selagi kita hidup di dunia ini, kita pasti mengalami kesesakan dalam kehidupan kita. Pasti pernah. Hanya mungkin porsi masing-masing kita berbeda-beda, tidak sama. Jadi firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dipastikan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, dipastikan itu pada porsi kita masing-masing, tidak berlebih. Dan Tuhan tahu lah kemampuan kita, dan Dia juga pasti mau menopang kehidupan kita ketika kita sepenuh hati juga berserah kepadanya. Ketika kita sepenuh hati juga setiap saat, setiap waktu kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Respon kita saat menghadapi kesesakan menentukan kita dapat sabar atau tidak dalam menghadapi kesesakan. Ada orang yang ketika menghadapi sesuatu kan dia responnya langsung tiba-tiba heboh, ya. Ada orang yang tiba-tiba tenang, ya. Ada yang santai, ya. Ada yang langsung berkata, ya, puji Tuhan, terima kasih untuk informasinya, terima kasih untuk apa yang terjadi. Puji Tuhan, kita bersyukur semuanya pasti yang terbaik Tuhan. Ada
ada yang bisa respon seperti itu. Ada yang bisa respon tiba-tiba historis, ada. Masing-masing kita berbeda-beda. Jadi masing-masing kita mempunyai sifat, temperamen, karakter, wawasan, pola berpikir yang berbeda-beda. Tidak sama, semuanya berbeda-beda. Itu keunikan kita masing-masing. Kalau kita sama semuanya, takut sekali rasanya. Justru karena berbagai perbedaan kita, makanya kita semua bisa jadi kocak dan ramai seperti sekarang ini. Kita masih bisa bersatu seperti sekarang ini, semua karena berbagai perbedaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seandainya sama semuanya, aduh takut sekali. Hanya saja begini, semua temperamen kita ini, karakter kita ini tidak sama. Mirip mungkin iya, tapi tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Di daerah kami di Pulau Nias ada sebuah peribahasa begini. So dalu-dalu sobat, lu dalu-dalu tua. Manusia nggak pernah dengar ya? Mama Beneta pernah dengar? So dalu-dalu sobat, lu dalu-dalu tua. Ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih kurang artinya orang yang sakit gangguan jiwa atau orang gila bisa diobati atau diobati. Tetapi orang yang sudah dari sononya seperti itu tidak bisa diobati lagi. Tapi pengertian. Jadi orang yang sudah sifatnya begitu itu memang begitu, nggak enak banget orangnya, nggak bisa diubah. Nah, siapa kira-kira yang begitu kesal sekali? Aduh, memang begitu, nggak bisa diobati, nggak bisa disembuhkan, nggak bisa diubah. Itu bahasa Nias pepatah seperti itu, atau beribahasa apa namanya? Di bahasa Nias. So dalu-dalu zuhur, le dalu-dalu zitowa ya. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Temperamen yang Diubahkan, yang ditulis oleh Tim LaHaye, salah seorang psikolog di Amerika Serikat. Di dalam buku tersebut Tim LaHaye berkata bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk mengubah setiap orang menjadi lebih baik lagi. Saudara tahu kisah Paulus ya? Paulus itu orangnya keras, saudara. Paulus itu orangnya apa namanya? Menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kalau perlu mati sekalian. Maksudnya jangan biarkan. Itu seorang Paulus. Tetapi ketika Tuhan bertemu dengan Paulus, dia diubah oleh Tuhan. Kalau saudara baca buku-buku tulisan-tulisan yang ditulis oleh Paulus dalam kitab yang ditulis oleh Paulus, dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kelembutan. Saya selalu mendoakan kalian, cium peluk aku untuk jemaat di sana. Saya merindukan kalian, saya ingin bertemu dengan kalian. Begitu lembut dia mengucapkan kalimat-kalimat setelah dia diubah oleh Tuhan. Kalau sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia datang ke berbagai tempat untuk membunuh, mematikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia diubah oleh Tuhan. Dan saya katakan, kuasa Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas untuk mengubah kehidupan kita. Jadi respon kita ketika kita menghadapi kesesakan menentukan kita bisa sabar atau tidak. Dan ketika kita memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kita, percayalah kita pasti sabar dalam menghadapi kesesakan. Ketika kita memiliki pengenalan akan Allah dalam kehidupan kita, percayalah kita pasti sabar dalam menghadapi kesesakan dalam kehidupan kita. Yang paling menonjol pasti ucapan syukur untuk berbagai hal yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Masing-masing kita diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita ada rencana yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan kita, yang Tuhan Yesus sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itu semuanya adalah proses dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Doa adalah salah satu sarana untuk kita bersukacita, untuk memiliki pengharapan dan untuk sabar dalam kesesakan.
Doa adalah salah satu sarana untuk kita membangun komunikasi dengan Tuhan, untuk kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa adalah satu cara untuk kita bisa membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Masalahnya gini, kebanyakan kita, ya saya percaya orang tua, murid, di saudara-saudara tempat ini tidak melakukannya. Kebanyakan anak-anak Tuhan sangat sering sekali mengabaikan doa dalam kehidupan mereka. Kebanyakan anak-anak Tuhan dalam menghadapi kesesakan, dia lebih memprioritaskan situasi dan kondisi yang terjadi di sekelilingnya. Dia lebih memprioritaskan usaha dan upayanya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Keluarga di tempat ini, mereka telah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka mengajak kita untuk bersama-sama bersekutu, berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu di tempat ini, setiap kali keluar rumah doa tadi sebelum keluar. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu di tempat ini masih membangun mesbah pribadi, masih membangun mesbah keluarga di rumah atau tidak setiap hari. Bapak Ibu yang tahu sebenarnya. Tapi itu bukan sesuatu hal yang disepelekan, itu sesuatu hal yang harus selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau saya mencari sesuatu, ada sesuatu barang yang ingin saya cari, sangat susah sekali ketemu. Walaupun sebenarnya barangnya ada di situ sebenarnya, tapi nggak ketemu. Dicari kemana-mana, nggak ketemu-ketemu. Adanya di situ sebenarnya. Dan sering sekali yang saya lakukan adalah saya berdoa memohon Tuhan membukakan jalan supaya saya menemukan barang yang saya cari itu ada di situ sebenarnya. Dan memang ketemu juga di situ juga nanti ada, nggak jauh-jauh. Sekarang kita dalam kehidupan kita suka sekali memprioritaskan kekuatan kita, kemampuan kita membentak-bentak, kita memarahi, kita mengomeli dan segala sesuatu kita lakukan untuk mencari barang yang satu itu, yang sebenarnya yang ada di situ. Dan kita bukan berusaha tenang, kita bukan berusaha mencari Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari, setiap kali Catherine dan Sohaga berangkat sekolah, berangkat kerja, pagi hari setelah mereka berangkat, saya akan untuk mesbah pribadi di hadapan Tuhan. Saya mendoakan perjalanan mereka. Saya juga membawa semua pergumulan kami di hadapan Tuhan, dan beberapa orang tua, tidak semuanya, beberapa orang tua murid dan teman sahabat kami doakan, termasuk istri-istri juga yang puji Tuhan diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Kita doakan, termasuk keluarga di tempat ini kita doakan. Saya doakan secara pribadi di rumah. Mesbah pribadi, doa pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang tidak boleh disepelekan di hadapan Tuhan. Kalau saudara memiliki pergumulan di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan bergantung pada hal-hal jasmani, jangan bergantung pada kekuatan saudara, jangan bergantung pada orang-orang di sekeliling saudara. Firman Tuhan di dalam kitab Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi jangan bergantung kepada usaha dan upaya saudara sendiri. Cari Tuhan dalam kehidupan saudara untuk Tuhan memberikan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan persoalan masalah yang saudara alami. Silakan lakukan berbagai hal, tapi jangan lupakan Tuhan. Silakan ke dokter kalau sakit, tapi jangan lupakan Tuhan. Silakan melakukan sesuatu, apa kira-kira yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang sedang kita beli, tapi jangan lupa untuk menjadikan Tuhan sumber jawaban dalam kehidupan kita. Jangan lupa berdoa. Saya pernah ikut pelayanan sebuah gereja besar di kota Tangerang. Kalau ibadah di dalam gereja tersebut antara 1.500 sampai 2.000 itu sudah selesai di kota Tangerang. Itu sebuah gereja besar di kota Tangerang. Saya pernah ikut pelayanan di sana, dan pelayanan mereka memprioritaskan doa dalam pelayanan mereka, dan karena mereka memprioritaskan doa, pelayanan berkembang luar biasa. Mereka memiliki cabang gereja di berbagai tempat,
di seluruh Tangerang, di seluruh Banten ini, berbagai cabang mereka buka dalam pelayanan mereka. Saya pernah dengar kesaksian salah seorang pemimpin pujian. Jadi mereka punya kebiasaan begini, rutinitas begini. Jadi di dalam satu gereja lokal itu mereka melaksanakan ibadah doa bersama khusus semua pelayan. Jadi kalau misalnya 5 kali ibadah raya di gereja tersebut, seluruh pelayan di 5 ibadah raya tersebut berkumpul pada hari yang sama untuk doa bersama. Dan ketika pada suatu hari ketika kami kumpul, salah seorang pemimpin saja dia berkesaksian begini. Dia mengalami sakit, dan dia mengalami sakit itu dia harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika dia dirawat di rumah sakit, Tuhan ingatkan dia bahwa rupanya di dalam keluarganya mereka tidak pernah membangun mesbah keluarga dalam kehidupan mereka. Hanya gara-gara tidak mesbah keluarga masuk rumah sakit. Seorang pemimpin pujian yang bisa memimpin ibadah yang dihadiri oleh 1.500 sampai 2.000 orang tidak bisa memimpin mesbah keluarga dalam keluarga. Saya harap Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi itu sesuatu hal yang sangat Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seorang bisa memimpin 1.500 orang, bisa menyuruh berdiri, menyuruh duduk, bisa menyuruh bernyanyi, bisa menyuruh diam, sampai 2.000 orang sekali ibadah. Tapi untuk memimpin yang 3 sampai 5 orang tidak bisa dia lakukan. Dan akhirnya Tuhan menghajar dia dirawat di rumah sakit. Semua sakitnya waktu itu saya nggak ingat. Dia beberapa hari dirawat. Dan Tuhan mengingatkan dia untuk melakukan mesbah keluarga di dalam keluarga. Dan sebenarnya kesaksian dia sebenarnya menyatakan begini, bahwa sebenarnya istrinya rindu sekali suaminya itu punya inisiatif untuk mesbah keluarga, tapi suaminya nggak mau melakukannya, tidak pernah berinisiatif untuk melakukannya. Saya dan keluarga, kami sekeluarga, setiap pagi sebelum mereka berangkat kami doa bersama. Setelah mereka pergi saya doa lagi. Malam sebelum kami punya kebiasaan harus doa dulu bersama, tidak boleh masing-masing, harus bersama, tidak boleh masing-masing, kita doa bersama. Bahkan kalau perlu kalau makan pun kita bareng-bareng makan, kita doa bersama untuk makan bersama, tidak boleh masing-masing. Tetap yang namanya kesehatian kebersamaan itu harus tetap dijalin mulai dari dalam keluarga. Ya, saya dengan istri saya memiliki begitu banyak perbedaan, karakter kami banyak sekali perbedaan, sering kami konflik. Bahkan pernah itu pernah bilang dia pulang ke mamanya, pernah tidak tinggal lagi di sini. Tapi puji Tuhan sampai hari kami masih bisa tetap satu. Itu semua karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berbagai perbedaan jangan sampai membuat semuanya jadi hancur, berantakan. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 18, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus terus berdoa hingga Tuhan Yesus menjawab apa yang menjadi pekerjaan kita. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 18, saudara bisa baca nanti di rumah. Jadi Tuhan Yesus menginginkan begini, kita memiliki keyakinan bahwa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita meyakini bahwa Yesus mau menjawab apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita terus-menerus berharap kepadanya. Tuhan Yesus menginginkan kita terus-menerus berserah kepadanya. Makanya dia mengajarkan kita untuk terus berdoa hingga Tuhan Yesus jawab apa yang menjadi doa kita. Ada sebuah lagu begini, ada lirik lagu begini, tak selalu Tuhan menjawab doa. Itu populer saat ini ya. Kira-kira ada yang aneh nggak dengan lirik lagu itu? Liriknya bukan lagunya, liriknya ada yang aneh nggak? Kalau saya begini, yang saya renungkan begini, ada nggak di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak selalu menjawab doa? Ada nggak kira-kira? Pernah baca nggak di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa? Pernah ketemu nggak kira-kira? Kalau ada kita buka sekarang. Itu pertama. Yang kedua, pernyataan bahwa Tuhan tak selalu menjawab doa adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Jangan diucapkan.
Ya saya yakin semua kita ingin apa selalu segala sesuatu yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan. Saya yakin itu, kita semua pasti menginginkan bahwa segala sesuatu yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan. Lalu mengapa kita harus berkata, tak selalu Tuhan jawab doa. Ketika lagi dinyanyikan, saya tidak mengucapkan kalimat. Saya justru mengucapkan kalimat begini. Tuhan Yesus selalu menjawab doa, selalu Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ku izinkan Tuhan untuk bekerja dan seterusnya. Itu sepintas sederhana saudara, tapi itu bisa membuat apapun yang saudara lakukan tidak akan berhasil, karena saudara membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Jadi mari saya akan percaya, ini asumsi saya, penulis lagu itu bisa jadi belum pernah mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia juga membatasi kasih dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya melalui lagu tersebut. Itu asumsi saya bukan mengklaim, bukan mengutuk, bukan. Tapi bisa jadi aneh aja lagu, bisa dia menciptakan lagu seperti itu. Saudara, kalau saudara berdoa, berdoalah untuk mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Berdoa untuk mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Berdoa untuk mengalami sesuatu yang ajaib, yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Jangan berdoa untuk memenuhi keinginan daging saudara. Jangan berdoa untuk memenuhi ambisi-ambisi pribadi saudara supaya saudara lebih hebat daripada orang lain dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 berkata, Yakobus pasal 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu bersalah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau saudara berdoa untuk merasakan, mengalami kasih mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya punya visi dalam kehidupan saya. Visi pelayanan saya ke depan adalah keselamatan jiwa-jiwa di sekeliling saya. Banyak orang Kristen saudara tidak memiliki perundangan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Banyak orang Kristen dari lahir dia tidak meyakini bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Banyak. Jadi dari lahir Kristen tidak diajarkan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya lahir tahun 76. Dari kecil saya tidak pernah memiliki pengalaman akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. 94 saya tamat SMA, 97 saya kuliah akuntansi di Bandung. Ketika saya kuliah akuntansi di Bandung, saya ikut dalam sebuah pelayanan pemuda-pemuda gereja orang-orang Nias di Bandung, gereja lokal. Dan di dalam pelayanan pemuda-pemuda Nias tersebut, gereja Nias tersebut, saya mengikuti kegiatan pemuridan dan saya diajarkan tentang kepastian jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tahun 97, usia 21 tahun, saya baru memiliki pengenalan jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelumnya orang berkata begini, semua agama sama, saya sepakat. Semua agama itu hanya jalannya saja berbeda-beda, tujuannya satu Tuhan, saya sepakat. Tetapi ketika saya memiliki pengenalan akan Allah, karena saya punya visi dalam kehidupan saya, keselamatan jiwa-jiwa di sekeliling saya. Dan salah satu cara untuk mewujudkan visi tersebut adalah selalu berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa di sekeliling saya. Saya tahu di antara Bapak Ibu di tempat ini apakah kita selalu mendoakan orang-orang di sekeliling kita atau tidak. Saya sarankan kepada kita, berdoalah untuk orang-orang di sekeliling saudara, di kiri, di kanan, di depan, di dalam satu perumahan. Kalau saudara tinggal, doakan mereka supaya Tuhan Yesus juga menyelamatkan di depan mereka. Saya punya pengalaman begini.
di dalam lingkungan tempat kami tinggal ada seorang tokoh masyarakat. Kalau kita sebut namanya Mulyono. Mulyono lagi ngetren sekarang ya, lagi viral ya. Mulyono lagi viral sekarang. Tahu nggak namanya Mulyono? Dia tokoh masyarakat di tempat kami tinggal. Namanya di tempat tinggal Mulyono ini, di samping kanan rumahnya ada tetangga di sebelah kanan rumah mereka namanya Suryono. Ya, jadi Mulyono dengan Suryono. Awal tahun 2023, Mulyono ini cerita ke saya bahwa namanya Suryono ini mengguna-gunai dia. Jadi apapun permintaan Suryono ini diberikan oleh Mulyono. Minta uang 2 juta kah, 3 juta kah, 5 juta kah, 500 ribu kah, selalu diberikan. Bahkan pernah itu, jadi mereka sedang berada di depan rumah kami di pintu gerbang, sedangkan rumah Mulyono ini dengan Suryono ini di belakang, di ujung belakang. Jadi mereka di depan rumah kita, mereka ngobrol di depan rumah kami. Dan Suryono ini minta uang, jumlahnya jutaan, bukan ratusan ribu, jutaan. Mulyono langsung menelpon istrinya, antar duit ke depan rumah kami. Diantar oleh istrinya, dia bawa uang itu. Jadi Mulyono ini cerita ke saya bahwa dia diguna-gunai oleh Suryono. Sejak saat itu ada istri saya di sini. Sejak saat itu setiap hari kami doakan Mulyono supaya Tuhan melindungi. Dalam kenyataan saudara, aman seaman-amannya dalam lindungan Tuhan. Jadi apapun keinginan Suryono tidak pernah dikasih lagi. Apapun yang dia minta tidak pernah dikasih lagi. Apapun itu tidak jadi dikabulkan oleh Mulyono, tidak diberikan. Mulyono pernah cerita ke saya bahwa Suryono datang ke rumah mereka ngobrol di teras itu. Mulyono dengan anaknya, terus Suryono datang. Jadi Suryono ini datang kepada Mulyono, dia bilang begini, Pak, kita ada proyek, dan untuk menyukseskan proyek ini kita harus ke dukun, supaya dukun itu bisa mendoakan kita supaya bisa lancar nanti proyek ini. Langsung Mulyono menolak, saya nggak mau ngurus kayak gitu, nggak mau itu namanya kesesatan, dia bilang gitu. Anaknya juga mendukung kalimat daripada bapaknya bahwa mereka tidak mau ke dukun untuk menyukseskan proyek tersebut. Kalau sebelumnya segala keinginan Suryono dituruti oleh Mulyono, saat itu tidak ada. Perlindungan Tuhan menyata dalam kehidupan Mulyono dan seluruh keluarganya. Saudara, berdoa jangan diabaikan. Saat teduh, menisbat pribadi, menisbat keluarga, jangan diabaikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Semuanya dapat terjadi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pikiran kita dapat kita kendalikan, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk hidup dalam pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan hubungan yang intim dengan Tuhan dapat terjadi ketika kita selalu membangun hubungan ini melalui doa, pujian, penyembahan dalam kehidupan kita. Saya punya sakit ginjal sejak Januari Februari 2024 ini. Secara daging kalau dikuasai perasaan saudara, ini nggak sembuh. Tetapi ketika saya memiliki pengenalan akan Allah dalam kehidupan saya bilang terserah Tuhan saja maunya apa. Setiap hari ketika kami doa bersama, kami selalu doakan kepada Tuhan Yesus, berikan kesempatan kepada Justin, Irawan, dan Catherine untuk kami bisa mengasuh, merawat, menjaga, mendidik, membesarkan sahabat Sinasi. Kerinduan kami bisa melihat dia menikah, kami bisa melihat dia melayani Tuhan di masa yang akan datang. Kerinduan kami bisa menyaksikan kehidupannya. Kami mohon Tuhan Yesus berikan kesempatan kepada kami. Kita tidak tahu kehidupan kita seperti apa, saudara. Kita tidak tahu tiba-tiba aja nanti kita keluar dari rumah ini seperti apa, kita tidak tahu. Hanya Tuhan Yesus yang tahu ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari setiap saat, setiap waktu
kita berserah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Kita doa ya. Keluarga mau didoakan Bapak Gabriel ya. Selain itu apalagi kira-kira? Ya. Pada Kristus. Di samping Cici juga mama. Cici mau didoain kok. Bapak Gabriel gitu kita doa. Baik, ada yang mau didoakan yang lain? Yang Mama dari sakit jantung, cuma sakit jantung aja ya? Jangan yang lain. Darah tinggi ya? Jangan tambah-tambah. Mama Yasa ingin punya anak kedua. Laki-laki atau perempuan? Apa aja? Ini punya Boleh kira-kira? mau doa woi. Belum. Kita mau berdoa. Sebelum kita doa, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Bapak-bapak buat doa. Iya. Terima kasih Tuhan.
surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk siang hari ini kami bisa bersekutu. Kami telah memuji, menyembah Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran yang firman Tuhan dalam kehidupan kami. Saya mohon Tuhan berarti kami semua, Roh Kudus mengurapi menaungi kami supaya kami selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, untuk selalu memiliki sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan, untuk selalu sabar dalam kesesakan, dan untuk selalu bertekun menyerahkan semua pergumulan aspek kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bapak, kami terbatas, kami lemah, kami tidak mampu, kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Hanya pimpinan Tuhan saja, hanya pimpinan Roh Kudus saja lah yang bisa memimpin kami, mampukan kami untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Bapak, kami membawa doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang berada pada saat ini. Kami berdoa selalu keluarga Bapak Julianto di tempat ini. Kami berdoa untuk sakit lambung yang diderita oleh Bapak Julianto. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas kehidupan Bapak Julianto. Kami mohon tangan Tuhan Yesus menjamah memulihkan. Kami mohon darah Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan sakit lambung di tubuh Bapak Julianto, mengakibatkan Bapak Julianto sakit di lidah dan sakit di kepala yang diderita selama ini. 14 tahun lamanya Tuhan izinkan Bapak Julianto sakit jantung. Ampuni semua dosa kesalahan, segala kekurangan, keterbatasan selama ini yang tidak berusaha mencari Tuhan dalam kehidupannya. Mari Bapak nyatakan kuasa yang berkati supaya melalui kejadian, melalui siang hari ini, melalui kesembuhan yang akan dialami dalam kehidupannya, dia fokus untuk mencari Tuhan, fokus untuk memprioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Roh Kudus mengingatkan dia senantiasa. Segala kuasa jahat, kegelapan, iblis dan pasang kemasukannya yang membuat, yang mengakibatkan sakit jantung di dalam tubuh saudara, sakit lambung di dalam tubuh saudara kami Julianto, kami sepakat pada siang hari ini, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala iblis demi nama Tuhan Yesus Kristus. Julianto sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Julianto sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, supaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih. Berkati pekerjaannya, berkati pekerjaan Bapak Julianto, Bapak Julianto bisa mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Suasana pekerjaannya kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya di dalam pekerjaannya juga ada suasana lingkungan yang baik yang bisa mendukung dia dalam mengendalikan pikirannya dalam mengerjakan pekerjaannya. Berkati Mama Gabriel, berkati Gabriel dan Sela, berkati kehidupan mereka. Kami mohon supaya damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan mereka di tempat ini senantiasa. Kami mohon Tuhan Yesus supaya Tuhan persiapkan masa depan yang pilihan terbaik buat Gabriel dan Sela dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang, dan lindungi keluarganya senantiasa, supaya selama mereka berada di lingkungan ini, mereka juga menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan keselamatan bagi jiwa-jiwa di sekeliling mereka, di lingkungan di mana mereka Tuhan tempatkan pada saat ini. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka memiliki pengenalan akan Allah yang lebih lagi dalam kehidupan mereka. Roh Kudus menguasai, mengendalikan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk Mama Darius. Terima kasih untuk sakit jantung dan sakit darah tinggi yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Mama Darius. Tidak beberapa tahun lalu Mama Darius dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan Yesus izinkan semuanya terjadi untuk kebaikan Tuhan, untuk rencana Tuhan yang punya terbaik dalam kehidupan. Pada saat siang hari kami mau berkati Mama Darius Tuhan Yesus supaya sakit jantung dan sakit darah tinggi dalam tubuh Mama Darius bisa sembuh. Kami mohon Tuhan Yesus menjamah memulihkan. Kami mendarah Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, menyembuhkan sakit jantung, sakit darah tinggi dan semua sakit penyakit di tubuh Mama Darius. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mama Darius sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berkati Bapak Darius. Berarti mana dia berkati supaya dia juga bisa berhutang Bapak Darius dalam menghadapi sakit yang
kondisi yang terjadi saat ini. Berarti kita akan kemampuan dari mereka sekolah untuk fokus mencari Tuhan, fokus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka memang terbatas, hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menjadi mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati kedua mereka dari sekolah usia, berkati persiapan masa depan yang terindah yang terkait Terima kasih. Kami berdoa untuk Elsa, berkati Tuhan kehidupan anak sahabat, kerinduan mereka untuk bisa memiliki anak kedua. Kami mohon Tuhan Yesus kami mohon berkati buah kandungan Mama Elsabat, berkati buah kandungan Papa Elsabat, berkati Tuhan Yesus supaya kerinduan mereka untuk bisa memiliki anak kedua bisa terwujud dalam kehidupan mereka. Terima kasih kami doakan kesehatan mereka dan mereka sekeluarga, kesehatan masa depan yang penuh terbaik buat mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Mama Gracela Tuhan Yesus. Terima kasih pada tanggal 26 Juli yang lalu Mama Gracela dioperasi tiroid di tubuhnya bisa dikeluarkan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, operasi berjalan dengan baik dan lancar dan kondisi Mama Gracela saat ini dalam keadaan baik saja. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Mama Gracela untuk bekas operasi yang sudah dijalani. Kami memberkati Tuhan Yesus supaya sakit operasi di tubuh Mama Gracela bisa sembuh total dengan cara Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terus mengurapi mereka sekeluarga supaya mereka fokus mencari Tuhan, fokus berharap kepada Tuhan, fokus mengandalkan Tuhan. Kami mohon berkati urapi Naomi. Kami mohon darah Tuhan Yesus menyucikan, menghembuskan semua obat-obatan yang digunakan untuk pemulihan kesehatan Gracela. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Gracela, berkati pekerjaannya. Kami mohon dia berhasil dalam pekerjaannya. Berkati juga Gracela, kami mohon persiapkan masa depan yang terindah, yang terbaik buat Gracela. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Mama Matthew, kami berdoa untuk janin di dalam kandungan Mama Matthew. Kami mohon berkati supaya janin ini tumbuh baik, sehat, normal, dan pada waktunya nanti lahir dan kondisi baik, sehat, normal, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami rindu sekali proses persalinan normal kita terjadi dalam kehidupan Mama Matthew ketika Mama Matthew memberikan anak. Terima kasih berkati Papa Matthew, berarti Naomi mereka supaya mereka fokus berharap berserah kepada Tuhan. Berkati Matthew dan Kenneth persiapkan masa depan yang terindah yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Miss Christine. Terima kasih untuk janin di dalam kandungan Miss Christine. Kami mohon berkati janin di dalam kandungan Miss Christine supaya bertumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, tumbuh normal, dan pada waktunya nanti lahir dalam kondisi baik, sehat, normal, tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati setiap proses yang Tuhan izinkan dialami. Kami rindu sekali pada waktu persalinan nanti janin di dalam kandungan Yesus Kristus lahir. Kami mohon Tuhan Yesus berkati ada kemudahan dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Berkati semua kami yang ada di ruangan. Berkati Mama Beta, berkati kehidupan mereka sekeluarga, berkati Papa Beta dalam keluarganya. Berkati ketiga mereka persiapkan masa depan yang terindah terbaik buat mereka. Terima kasih Bapak. Berkati juga Mama Chelsea, berkati kehidupan Mama Chelsea juga, berkati Papa Chelsea, berkati pekerjaannya, buat dia berhasil dalam pekerjaannya. Roh Kudus memberkati supaya keluarga ini sungguh-sungguh memiliki kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka fokus mencari Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa berkati Mama Kristal, berkati kehidupan Mama Kristal dan keluarganya. Kami mohon berkati pekerjaan usaha Papa Kristal di Jakarta, izinkan bisa berkembang. Kami mohon Tuhan kirimkan perlanggan dari berbagai mata penjuru langit datang ke usaha toko yang dikelola oleh Papa Kristal di Jakarta, sehingga usaha ini berkembang dari hari ke hari, penjualan meningkat terus menerus, dan kuasa Tuhan akan memberkati kehidupan Mama Kristal. Berkati Mama Nixon, berkati kehidupan mereka sekeluarga, berkati usaha pekerjaan yang mereka kelola saat ini, buat mereka berhasil dalam dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Kami mohon supaya Tuhan diberikan berkat Tuhan dari berbagai mata penjualan kehidupan. Kami mohon berkati
kedua anak mereka, berkati mereka untuk persiapan masa depan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapak dan Tuhan Tuhan Yesus. Berkati Mama Jeden juga, berkati kehidupannya Bapak, berkati Papa Jeden dan pekerjaannya buat dia berhasil dalam pekerjaannya. Berkati Jeden dan cucunya, dan mereka persiapan masa depan yang terbaik buat Jeden dan Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Bapak, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk semua kami yang hadir pada siang hari ini, kami yakin dan percaya bukan kebetulan kami ada pada siang hari ini tempat ini. Kami yakin dan percaya ada rencana yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami semua yang ada di sini pada siang hari. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami berlimpah-limpah, jagai kami senantiasa, Roh Kudus memimpin kehidupan kami supaya kami senantiasa takut akan Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami senantiasa hidup seperti yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kami. Mari Bapak, pemilihan terjadi dalam kehidupan kami, berbagai hal yang harus kami lepaskan dalam kehidupan kami. Mari Bapak, lepaskan kami. Kami rindu hidup kami tetap di dalam keselamatan akan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus bertahan dalam keselamatan. Terima kasih Bapak atas kecintaan Tuhan Yesus. Kita memperhatikan pada siang hari ini. Bila sebentar nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon sertai kami Tuhan, menemui kami dalam perjalanan. Izinkan kami bisa sampai di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan semua Tuhan. Untuk keluarga di tempat ini, kami memberkati biarlah damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan keluarga. Terpuji Tuhan Yesus. Kita doa permintaan pada siang hari ini. Kehidupan hamba-Mu istimewa kami serahkan kepada Tuhan. Segala intimidasi iblis, segala serangan balik dari iblis kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perlindungan Tuhan, kami akan kehidupan kami. Berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Iya. Tadi si Mika ambil bola. Aku mau tapi mau kasih. Oh, kasih. Kalau nggak pernah dua itu bola. Oh ya bumi ya. Pinggir dulu ya, ini maaf ya, lewat ya. Ada awas.